Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal, maafin. Saya ingin berdamai kan. Ya, selamat kamu ya. Maafin gue. Ya, nanti kamu sama makan ini. Kadang. Dua rekan yang merupakan rekan streaming ya. Ini bernama inisialnya AIB dan yang satu lagi adalah JFO. Soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sapam Universitas Wijayakusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Cek aing oge eta can sabaraha maneh mun orang Sunda geus tarurun kabeh ka imam maneh. Sumpah gua kira dia ngomong kayak gitu memang beneran ngelantur karena lagi mabok. Tapi ternyata ini memang beneran gimmick yang disetting. Oh maaf, Win. Silahkan ditawar kalau ada jawaban. Saya minta maaf. New Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang tuh si Abung ngelengos si Pakun lagi menikmati kakinya sendiri dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Santuy people. Masih ada nih sedikit update soal si Resbob ya, soal si Resbob yang nih kemarin statusnya sudah naik jadi tersangka, sudah dipakaikan baju Shopee gitu ya. Aku salvo sama sandal jepitnya gitu ya. Tangan dibogrol. Nah, penjelasan dari pihak kepolisian teh kan ternyata dijuntokan pasalnya tuh. Sederhananya dilapiskan lah jadi berlapis bisa 6 sampai 10 tahun tuh ya. Yang tadinya maksimal 6 tahun sekarang jadi maksimal 10 tahun. Semalam Akang atau Mamang Atomi Subagja mendatangi Resbob ya. Kang Tommy ini sebagai bisa dibilang ya kuasa hukum juga, pelapor juga terkait case ini. Nah, si Resbob dengan tampang sedihnya minta maaf, minta ampun, sama minta berdamai katanya kepada warga Sunda. Nggak tahu, kumaha barudak. Kita lihat dulu videonya, ceki. Play. Oh maaf, Win. Silahkan ditawar kalau ada jawaban. Saya minta maaf. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua paguyuban, Viking, pokoknya semua masyarakat Sunda saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tolong maafin saya. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal, maafin. Saya ingin berdamai kan. Ya, selamat kamu ya. Maafin gue. Ya, nanti kamu sama makan ini. Kadang. Saya ingin berdamai katanya. Nggak tahu ya. Kalau dibilang masih bisa mungkin ya karena belum P21 gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah warga masyarakat suku Sundanya mau gitu. Terus kasihan juga nggak sih pihak kepolisian udah kerja keras berhari-hari kejar sana kejar sini gitu kan. Iya. Kok ujung-ujungnya berdamai gimana tuh ini teh gitu. Di postingan berikutnya Kang Tommy juga di screenshot momen ini dikasih caption Resbob minta maaf kepada warga Jawa Barat. Kumaha barudak nanya tuh ya. Gimana teman-teman gitu ya. Tapi jawabannya kawal sampai kejaksaan ya. Bisa kita lihat di captionnya. Jadi sepertinya upaya permintaan maaf dan permintaan damai dari Resbob itu tidak akan diterima oleh pelapor gitu. Oh maaf, Win. Silahkan ditawar kalau ada jawaban. Saya minta maaf. Untuk warga Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua paguyuban, Viking, pokoknya semua masyarakat Sunda saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tolong maafin saya. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya menyesal, maafin. Saya ingin berdamai kan. Ya, selamat. Saya ingin berdamai gitu. Ya berdamai yang aku tangkap sini ya udah di kalau ITE kan bisa restoratif gitu. Ya udah restoratif aja mungkin dimaafkan gitu. Seperti apa diganti tapi sepertinya tidak akan dimaafkan ya. Banyak juga netizen yang apa namanya menduga-duga gitu karena tadi bisa kita lihat ekspresinya panik banget gitu kan mukanya. Nah, netizen menduganya ini meluncur. Cus. Ya, dari pakar IT.com, detik-detik Resbob dengar lapas Jabar banyak orang Sunda. Dah kan di Jabar ya. Ya, ceki. Play. Woi Resbob jangan kayak sayur Resbob. Katain lagi dong nih depan orang-orang Sunda. Lapas mana Bob? Request lapas mana Bob? Lapasnya banyak orang Sunda Bob. Daus Bob.
Itu masuk akal sih kalau netizen menduga ke arah sana gitu kan, karena kan tadi si Kang Tommy ngedatanginnya setelah konferensi pers kalau nggak salah mah tuh, begitu momen udah beres baru ngedatengin kalau nggak salah mah ya. Ya udah kena mental duluan gitu, pasti kayak baru iya ya, gue di sini di Jabar, di lapas Jabar, aduh banyak orang Sunda lagi. Minimal mah kena salam olahraga gitu, sesuai dengan karangan bunga ini meluncur. Nih dari bandungspeak.com, selamat atas keberhasilan Polisi Negara Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ya menangkap Resbob, sampai dibikinin karangan bunga ya. Setelah buron selama 3 hari sejak pelaporan resmi, salam olahraga. Nah ini dia kodenya. Tapi sepertinya pihak Polda Jabar tidak stop sampai di Resbob aja. Meluncur. Ini kan yang kita tahu video yang ramai itu si Resbob nggak sendirian ya. Dugaannya ada 2 orang lagi, satu di sebelahnya yang rekam, satu di belakang tuh yang sempat nyeletuk juga. Intinya ada 3 suara di situ termasuk si Resbob. Nah diselikidi juga, dikejar juga. Ini penjelasan dari Kompas TV, ceki-ceki. Nah, baik, Mas Sister, jadi kami telah melakukan penyidikan terhadap 2 rekan yang merupakan rekan streaming ya. Ini bernama inisialnya AIB dan yang satu lagi adalah JFO. Nah, di sini nanti kami dari keterangan awal penyidik di sini, mereka bermula sebelum melakukan live streaming ini sempat berbicara di kos-kosan ya. Kemudian setelah itu mereka naik mobil bersama dengan 3 orang itu, berarti 3 orang. Nah, kemudian disitulah dilakukan live streaming yang dimana Resbob kemudian menyampaikan statement yang memberikan statement yang ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda dan juga kelompok klub sepak bola yang ada di Jawa Barat. Ya. Nah inilah kita akan dalami seberapa bisa kita masuk unsur pasal di pasal 55 atau 56 tadi itu ya, terus serta membantu dan melakukan. Ini kita dalami di sini, tentu saja kita mohon waktu ya sehingga nanti silang untuk saling penyidikan ini akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian di samping itu juga ada satu saksi di sini, ada saudari NL yang merupakan pacar daripada saudara Resbob yang sempat ditemuinya di Surabaya dan sempat menitipkan, dan setelah itu Resbob kita kejar dan informasi ini didapatkan dari pacarnya. Namun sejauh ini kita masih tetap semua dalami. Demikian, my sister. Itu 2 kemungkinan terduga turut serta ya, yang 2 ini gitu kan. Yang satu itu adalah ceweknya, dimana ya kalau kita ketahui kemarin itu katanya kan dititipin handphone sama si Resbob. Tujuannya buat ngecoh tuh kan, makanya akhirnya begitu dilacak ketemu di titik isinya ada ceweknya gitu, dimintai keterangan, barulah dapet tuh bahwa kaburnya ke arah Jateng gitu ketemu. Nah itu informasi dari si ceweknya, makanya status si ceweknya saksi gitu. Kalau yang 2 temennya tadi yang diduga terlibat itu kemungkinan besar kalau kena, ya walaupun hukumannya tidak terlalu berat ya, nggak seberat si Resbob gitu kan, karena dia turut serta gitu kan. Nah dugaan Mamang ini nih meluncur. Nih ini dugaan Mamang. Karena waktu nge-cross check channelnya si Resbob di live tuh beberapa video terakhir nih ada mulu nih, pas kan cocok bertiga nih gitu. Ceki-ceki. Yang gak seneng Sunda Pokoknya kalau emang dikata-katain. ada yang gak terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu gak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sapam Universitas Wijayakusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Kuliah ngambil hukum politik. Aduh adek, dari mukanya kita bisa ngelihat ya, apalagi yang tengah nih ya, kayak masih ya 20-an awal gitu lah ya. Bener kata si Big Mo gitu ya, sindrom abang-abangan gitu, sindrom bos-bosan. Nah dugaan memang 2 orang ini nih yang sedang diselidiki, apakah turut serta, terbukti turut serta gitu.
atau enggak. Iya. Tapi ini kalau terbukti nih, wah ada perencanaan dulu sebelumnya gitu, kayak nyumbang-nyumbang ide, oh senggol ini aja Bob biar rame, misalnya senggol ini aja gitu. Iya. Nanti lu begini aja, ada diskusi, masuk tuh turut serta tuh. Ketemu dah tuh bertiga di dalam dah. Iya. Streaming lagi dah terserah bebas ya. Ampun aing mah. Makanya pilih-pilih, Ujang, pilih-pilih temen teh. Udah tahu toksik begini. Liar aing mah. Lanjut lagi. Cus. Nyo, ditahannya Resbob, naiknya status tersangka langsung disambut oleh para kreator-kreator TikTok ya yang kemarin ikut mengawal nih. Salah satunya ada dari Kodenis Ciki-Ciki. Play. Hari ini press conference-nya Resbob di Polda Jabar. Gue baru sadar kalau ini di Polda Jawa Barat, cuy. Jawa Barat kan tempatnya orang Sunda ya. Dan dia masuk penjara di Jawa Barat. Gue gak kebayang nanti di dalam gimana itu. Gimana, ya? Polisinya juga mungkin kebanyakan orang Sunda. Tahanannya juga kebanyakan orang Sunda. Terus dia abis ngata-ngatain orang Sunda. Aduh. Tapi ya mendingan lu ditahan sih daripada lu berkeliaran ya, nanti takutnya ada, udahlah. Atau kalau mau dilepasin aja Pak, kasihan soalnya Resbob ini kasihan. Lepasinnya tuh di tempat geng-gengan anak motor di Bandung sono kali ya. Biar diajak kolaps maksudnya gitu. Ini kalau dari mukanya nih tertunduk lemas nih, beda sama kemarin waktu dia nge-live gitu kan, petantang petenteng. Dan menurut keterangan polisi yang tadi gue dengar tuh di press conference-nya, katanya tujuan dia ngelakuin itu hanya untuk viral-viral murahan. Makanya gue gak pernah ajarin lu orang supaya untuk viral-viral murahan. Ya kita harus cari viral yang bervalue. Dan yang paling parah lagi, katanya dia sengaja ngelakuin kayak gitu. Dia udah tahu kalau itu bakal viral ya. Untuk tujuannya apa? Untuk dapetin gift. Kalau menurut keterangan polisinya. Masa sih untuk dapetin gift doang harus seperti itu? Lu kan YouTuber gede gitu kan? Ya endorsean banyak dong, harusnya gak perlu kayak begitu. Masa? Enggak, dia enggak gede justru. Justru dia tuh banyak yang nangkepnya ya, ngelihatnya dia tuh depresi karena adiknya lebih gede gitu. Dia enggak gede-gede kontennya gitu. Ya sabar atuh. Butuh mang tahun-tahun itu mah santai aja gitu. Makanya dia punten ya kok gitu. Dia nggak gede. Dia pengen gede karena dia ini apa namanya tersaingi sama adiknya gitu, ibaratnya mah merasa tersaingi gitu. Nah, yang kemarin pas nyenggol JJ dia dapat lonjakan traffic tuh. Kayaknya ketagihan. Wah, gede nih lagi. Lanjut nyenggol gitu. Yang disenggol Sunda. Aduh, area wae si Resbob. Lanjut lagi kok. Lanjut. Harapin gift sih sampai harus jelek-jelekin suku orang, bawa-bawa sara, harus jadi rasis. Kumaha tuh Resbob? Damang? Bahkan di kontennya dia yang sebelumnya itu dia pernah bilang kalau misalnya emang dia rajanya kontroversi lah. Intinya kontroversi untuk mendapatkan viral murahan. Ya udah, semoga ini bisa jadi pelajaran ya Bob, buat lu ya Bob ya. Dan itu di Polda Jawa Barat gimana isinya orang Sunda semua itu. Itu dia serba salahnya tuh di situ. Nggak ditangkep, beresiko ya, nggak keburu kepegat sama orang Sunda yang ada di luar gitu kan. Ketangkep. Atau dah ini teh Polda Jabar. Di dalamnya isinya ya orang Sunda juga rata-rata kan sebagian besar ya. Atau gimana ini teh. Bahkan ini ada netizen yang menyarankan nih, Santuy People, dari user, padahal dia udah minta maaf, lepasin aja kasihan katanya. Lepasinnya pas Persib main di home ya, di GBLA, di gerbang GBLA lepasinnya ya. Kok bukan pakai baju Shopee malah baju kiper katanya ya. Resbob apakah akan aman di dalam? Ya dipisah lah kocak. Jangan sok tahu isi di dalam kayak gimana. Tolonglah. Nanyanya sama teman-teman media, teman-teman wartawan dah. Simple itu. Tahu pasti maksudnya apa aja. Ini dari Radar Sumedang gitu. Momen saat teman-teman wartawan mengikis mentalnya Resbob pelan-pelan jeki-jeki. Play. Lapas mana Bob? Request lapas mana Bob? Request lapas mana Bob gitu. Maksudnya sok terserah. Request aja mau lapas mana yang ada di Jabar gitu. Dah banyak orang Sundanya tetep kan. Ampun aing mah. Ya bener.
Iya, bener. Aku gak kepikiran sih ya kemarin. Kan tadinya mikirnya teh diamankan oleh pihak kepolisian secepatnya supaya tidak di sweeping atau digeruduk gitu Iya. sama orang Sunda nih. Diamankan oleh Polda Jabar. Oke, di dalam. Nah, tapi kan ini di Jabar ya. Di dalam kayak baik itu polisi, ya petugas-petugas lainnya atau mungkin ada napi juga ya rata-rata ada karena ini di Jawa Barat gitu kan. Ya pasti masalahnya sekitaran situ ya orang sekitaran Jawa Barat gitu yang sebagian besar orang Sunda juga gitu. Wah. Bener-bener sederhananya mah keluar dari kandang singa gitu, masuk kandang buaya gitu. Ya mana nggak bisa laporan lagi di dalam kan gimana? Ayo sia. Kasarnya 3 minggu pengerjaan untuk P21 berarti selama 3 minggu itu tidak ada waktu pengeksposan gitu. Ya tak duk jes mas, seminggu juga beres hilang biru-birunya. Kan, ampun, aing mah Bob sih mah. Lanjut lagi. Cus. Nih kreator TikTok juga Ogel Zulfianto ceki. Jadi kumaha eta anjir geus katangkep rasakeun. Teu eta ngeluk anjir geus teu boga deui beungeut langsung kieu anjir. Aduh, cek aing oge tong macam-macam ke orang Sunda maneh. Cek aing oge eta can sabaraha maneh mun orang Sunda geus tarurun kabeh ka imah maneh. Eta bisa berubah imah manehnya. Siga nyaho teu maneh bubuk-bubuk ieu, bubuk-bubuk jeung imah-imahan hamster. Geus pokona nya dikawal terus jangan sampai nanti tiba-tiba keluar 2 bulan entong omot anjir. Iya. Anu ngomong kada belum di penjara acan tapi minimalnya teh geus diasupkeun eta geus pokona mah kitu nyemelnya sakitu wae geus adi tong nyingir wae email tong loba bacot madang sayang nomor 1. Iya ada yang membela ya biarin kan belum di penjara juga. Dari ditahan status tersangka sampai nanti nih kan bebasnya saat putusan. Iya. Saat putusan sidang berarti ada proses-proses sampai P21 dari P21 ada sidang pertama, kedua, ketiga tuh sampai putusan itu teh panjang. Kasarnya berapa? Anggaplah prosesnya 6 bulanan gitu. Ya selama 6 bulan ditahan dulu gitu. Iya. Selama 6 bulan tinggal di daerah orang Sunda biar kena mental ya. Tolonglah. Tapi kalau soal tadi dikawal, kita masih percaya banget sama Polda Jabar ngeliat kayak begini progresnya, keseriusannya. Udah serahkan aja sama Polda Jabar biar nanti nunggu update-update-nya ya. Kemarin juga kan sempet dirujak sama netizen, tahu netizen yang mana. Ternyata nguber sampai ke Jawa Timur diuber nih. Ini jangan macam-macam sama perjabaran ya, baik itu Poldanya, Pol PP, TNI. Pokoknya Jabar lagi kompak. Lanjut lagi. Cus. Ini nyawa dari Detik Jabarnya sampai banyak banget wartawan yang ngambil footage nih melihat kondisinya ceki-ceki. Play. Bob, sini mukanya. Kondisinya cukup ramai ya Detikers. Sebentar aja. Ayo di sini. Makasih Bapak ya. Ini kita dapat spotnya Detikers. Halus kene banget namanya. Masih bagus mukanya nih katanya. Masih mulus kok mukanya nih. Ya atuh Kang, kan mau press release atuh. Jangan nanti sesudah press release ya kita nggak tahu gitu. Kan mau press release itu mau ke expose sama kamera atuh. Jangan atuh. Biasalah. Lanjut lagi. Lanjut. Bisa dikasbon. Ini kondisinya ya. Detikers jangan lupa dong sambil tap-tap biar live-nya semakin banyak penontonnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Detik Jabar di seluruh sosial media kita, ada di IG, TikTok, X atau Twitter, dan di Facebook. Ada dada hidup, dadanya dan hidup. Dadanya dagdikduk gitu. Aduh ampun, udah paling ampun aku kalau dapat teman-teman wartawan udah ngumpul buat konferensi pers, ampun bisa. Gara-gara mengganggu ya, biar ngerasain. Bob kalau diikat jadi kayak anjing, Bob.
Kalau diikat jadi kayak anjing pokoknya. Ampun aing mah. Pas ada di sini. Ini cukup ramai ya sama wartawan. Suasananya Sekagak di live ya. sambil nonton sambil jangan lupa tap ya Detikers. Di share juga live-nya biar semakin ramai ya nonton, biar semua warga Jabar bisa nonton live-nya. Sambil tap sambil jangan lupa follow, aku ingetin lagi, follow Detik Jabar di seluruh sosial medianya. Ada di Instagram, di TikTok, di X atau Twitter, dan di Facebook. Kirain segagah yang di live. Kenapa? Kirain segagah yang di live. Jadi aduh, ampun. Ayo sekarang live ayo. WA enggak? Salpok ya. Ini suasananya sambil menunggu jajaran Kapolda untuk melakukan preskonnya. Jadi ini aku kasih lihat dulu. Ini kayaknya mah di lapas orang Sunda mau gimana ini? Kok mau naik kuda? Kenapa katanya? Tadi tuh kan hina-hina orang Sunda, begitu sekarang ditahan. Nah lapasnya ini banyak orang Sunda, karena di Jabar tuh gimana ini katanya. Udah Respo mau naik kuda katanya. Punah. Naik apa? Cek kuda? Apa ditendang kuda? Ini suasananya ya, ramai dari bawah sampai ke atas. Ya pasti wartawan juga gemes. Pihak kepolisian juga gemes gitu. Masalahnya motifnya itu loh, pengen viral biar dapet saweran gitu. Kayak aduh aing masa terpenting pisan motifnya. Beda kalau misalkan motifnya dia punya dendam karena ada 1-2 kejadian gitu yang dia alami dulu, pahitan atau segala macam. Ini mah enggak. Motifnya tibang pengen viral biar ada saweran kan gitu kata penjelasan Pak Kapolda ya. Terus juga pas kemarin diklarifikasi ngomongnya saya nggak sadar, saya nggak tahu terpengaruh minuman gitu. Ternyata sadar, tahu, biar rame, biar viral. Ya kesel wartawan juga. Aduh, masa kayak begini. Aing mah. Boleh di-spill nanti kalau TTP udah banyak, evaluasi juga udah nambah banyak. Oh, kita mukanya mulus kok. Mana? Bang mau nyoba bang? Mau nyoba? Boleh. One hit kill. Boleh jangan sampai lupa tap lagi ya Detikers sambil nonton live ya. Jangan lupa di share juga dan jangan lupa follow sosial media Detik Jabar, ada di Instagram, TikTok, X atau Twitter, dan di Facebook. Dan jangan lupa juga kita bakal live tiap hari, setiap sore di 4:30. Ada Sekilas Jabar yang akan memberikan informasi terkait. Lumayan lama ya ternyata ya Mang. Lama. Dipajang di situ. Iya, itu aku ya punten ya mungkin pihak Polda Jabar juga kesel kali ya, kayak ya balik lagi karena motifnya itu lu ngariri wae gitu. Makanya ya udah dah nih teman-teman wartawan kenyangin dah itu. Banyak banget footage di shoot yang pas nunggu ini gitu.
Karena memang lama udah tuh biar rasa gitu, biar udahlah nggak usah sok keren-kerenan, sok bos-bosan gitu. Mm-mm. Apalagi sampai nyenggol-nyenggol suku. Perkara Iya. apa? Perkara pengen viral biar saweran. Mm-mm. Aduh. Anak 25 umurnya teh ini teh ya. Sedang mencari jati diri gitu. Yang kalau dengar ceritanya terbentuk dari kecil gitu kan, pengen jadi bos-bosan gitu, Mm-mm. sindrom pengen jadi bos-bosan gitu. Heeh. Sekarang nggak bisa ngelawan sama sekali. Ampun, ayo. Lanjut lagi. Cus, Nyo, nextnya ada dari Kang Bang Wang. Ceki. play. Hasil pemeriksaan Resbob udah keluar dan dia bisa dihukum 6 sampai 10 tahun penjarui. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi bilang, dari hasil pemeriksaan Resbob ngelakuin ini itu katanya biar banyak penonton dan saweran pas dia lagi live streaming. Si Resbob tahu konten ini bakal viral. Nah, kalau udah viral, penontonnya jadi banyak dan sawerannya juga jadi banyak, kata Irjen Pol Rudi. Sumpah gua kira dia ngomong kayak gitu memang beneran ngelantur karena lagi mabok. Tapi ternyata ini memang beneran gimmick yang disetting. Kalau ngedengar kayak gini, gue jadi inget Big Mo pas senggol Surabaya di awal-awal. Apakah itu juga termasuk gimmick? Gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Itu kayaknya mengacu sama case-case sebelumnya yang nggak kecemplung gitu ya. Tapi dapat trafficnya berakhir dengan ya berdamai gitu. Ya mungkin ekspektasinya gitu. Kemarin senggol aja gitu. Suku Sunda gitu, senggol dikirain teh anteng kalem gitu, nggak ngomel. Pas disenggol nongol semua dari bawah sampai atas, dari warga biasa sampai pejabat sampai artis nongol semua. Wah, akhirnya diproses. Apes, mending nyenggol si Abu, Bob. Si Resbob mah. Meluncur kelasnya Nyo. Cus. Nih Nyo, lastnya tetap juaranya di kumparan saat Resbob keluar dan celetukan wartawan mulai berkumandang. Ceki-ceki. Play. Bob lewat sini Bob. Senyum-senyumnya mana Bob? Sini kasih. Selamat datang di Bandung. Dan sini kasih. Kan. Bob lu kan masih modus Bob. Kasih. Bob kuliahnya gimana Bob? Dengan menugaskan. Bob kuliahnya gimana? Bob ya di DO atuh kumaha teu Kang wartawan. Bob kuliahnya gimana Bob? Dengan menugaskan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Jabar. Kita bergerak menelusuri keberadaan akun tersebut, milik siapa dan sebagainya. Kita ketahui kemudian itu miliknya. Ini tetap kumparan yang masih jadi juaranya ya. Ya udahlah Nyo, harusnya ini udah terakhir, udah clear nih ya. Iya. Udah apalagi ya, udah status udah tersangka gitu, tinggal nunggu proses. Semalam juga upaya terakhir si Resbob minta maaf ke pelapor gitu kan, terus minta damai kepada orang Sunda. Ya itu mah kan sudah bisa kita lihat ya dari pelapornya, Kang Tommy udah bilang menolak kawal terus sampai ini kan persidangan. Sampai persidangan gitu kan. iya. Berarti Jadi, ini kita nunggu sampai persidangan ya Mang ya. iya, paling nanti info persidangannya kayak gimana nih ya. Ya udah lanjut. Case close. Bener nih, case close nih. Mop. Besok jangan ada lagi nih, mau tutup nih, mau tutup. Case close nih ya. Sementara case close segini dulu gitu ya, sambil menunggu semoga si Resbob tidak melakukan hal-hal yang wadidaw lagi. Kita menuju ke super thank dulu. Luncur. Cus. Nyo, Yes. super thanks dari video kemarin lagi ya, itulah pokoknya yang masih belum dibacain ada doang. Ongli, teteh kakak komandan Saninata. Bapak Aing datang, masalah beres. Keberanian dan kecerdasan Bapak Aing tidak diragukan lagi. Bapak Aing is the best katanya Maya Lope. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, nih si Abu di bawah lagi manja-manja, si Pakun baru bangun nutupi mangkok. cabut dulu dan jauh.